Haleluya, bersama kita bangkit berdiri dan menaikkan ibadah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Kita hampiri hadirat Tuhan dengan pujian berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah
Haleluya. Kembali kami boleh datang mengampunimu di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan menikmati kasih-Mu yang besar. Kami rindu menikmati kuasa-Mu menolong kami. Amin. Bagi kelayakan kami semuanya di hadirat-Mu pada malam hari ini. Kau menguduskan setiap pribadi dengan darah-Mu Tuhan. Kau juga mengurapi kami, bersuka cita pada malam hari ini, memuji-muji Kau, memuliakan Engkau Tuhan. Urapi kami, terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani pada kesempatan ini, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, pembawa dan sini berikut, kiranya terpasar harapan-Mu, terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah kami. Berkaryalah Engkau Tuhan, menyatakan kasih-Mu, firman pengajaran-Mu menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu Tuhan. Singkatkan rahasia firman-Mu yang sangat kami butuhkan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memperhatikan kami. Engkau mengerti segala keperluan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga. Saudara-saudara kami Tuhan dalam perjalanan menuju tempat ini, perjalanan dari daerah untuk bersama-sama kami menikmati hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang, Engkau juga hadir menolong mereka. Nyata kuasa Tuhan, lingkungan kami ini Kau berkati. Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ibadah kami ini boleh menjadi berkat oleh karena kasih dan kuasa yang tiada terbatas. Terima kasih Bapa di surga. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami pada malam hari ini. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di darah, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mengganggu kami beribadah pada hari ini, kami bersatu hati menolaknya, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Perintahkan Engkau keluar, renyahlah oleh cara Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan perlaskan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya, kita sungguh bersyukur dan berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Jikalau kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan, sungguh semuanya adalah anugerah Tuhan. Sungguh semuanya adalah kasih setia Tuhan, ditunjukkannya bagi kita. Dan biarlah kesempatan ini sungguh-sungguh kita gunakan dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mencintai Tuhan. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Shalom. Haleluya. Kita angkat pujian kita yang terutama dalam hidup ini. Terutama
punya sungguh terbukti. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ku pergi sampai kita berdiri bersuka cita mengangkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita percaya pada sangkakala yang terakhir kita sungguh boleh mendengarnya dan kita boleh menaiki awan-awan. Dan sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan. Demikian sangkakala mengubahkan kita, mengubah hari kita. Masih kita angkat pujian kita tahun Yobel. Haleluya. Kita akan dengar sangkakala. Bye.
akan dengarkan firman Tuhan. Dan siapkan hati kita, dan siapkan pikiran kita, dan kita rasakan kasih sayang Tuhan bagi kita lewat firman-Nya yang diperdengarkan di tengah-tengah kita. Sehingga kita semua bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Di luar Tuhan, ku tak dapat berbuat apa-apa. Berada di hadirat Tuhan itu kebutuhan kami, Tuhan Yesus. Di hadirat Tuhan kami merasakan sukacita, merasakan kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Kesukaran pergumulan kami alami di dunia ini. Bukan Engkau biarkan kami, tapi terus penyertaan Tuhanlah yang selalu kami rindukan Tuhan. Malam hari ini kami boleh datang di hadirat Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan. Kami akan menyambut berkat firman-Mu yang Engkau sudah utus hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Bukalah hati kami Tuhan. Beri hati percaya, berikan iman
supaya kami mendengar firman-Mu Tuhan dan mempraktikkan firman-Mu menjadi darah daging dalam kehidupan kami. Seberapa kami yang hadir Tuhan, Engkau menolong kami. Teman-teman kami dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Yang berada di luar kota, Tuhan jamah semua dimanapun mereka berada. Bahkan semua yang mengikuti siaran langsung diberkati oleh Tuhan. Nyata kuasa Tuhan di tengah-tengah mereka. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Saidus yang datang dari Jakarta. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dengan pengurapan Roh Kudus, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami akan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur pada malam hari ini kita akan menikmati firman pengajaran yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Saidus Tinambunan. Beliau adalah teman kami satu angkatan mulai dari Lempiner Sidikalang, Lempiner Surabaya, saudara-saudara. Sehingga kemarin begitu kami ketemu di Suduan Bilik, saya bilang sama beliau untuk sama-sama kita datang di Medan, saudara-saudara. Ternyata jemaat kita ada yang sakit, Mama si Beril sakit, saudaranya Bapak si Giman Ulang juga sakit, Inang Bruto juga ada di Kalimantan. Beberapa saudara kita tidak hadir, si Lydia juga pulang ke kampung karena opungnya yang sakit, saudara-saudara. Tapi tidak mengurangi sukacita kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Kita ingin merasakan berkat Tuhan, mendapatkan jamahan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kami persilahkan hambanya untuk datang ke depan menyampaikan firman pengajaran kepada kita. Shalom pada kita semua. Serasa saya tidak lagi perlu mengulangi memperkenalkan diri. Beliau Gembala setempat sudah cukup begitu jelas memperkenalkan diri kami dan juga background persahabatan kami juga dengan beliau Gembala setempat sudah cukup begitu jelas. Dan sekarang kita fokus kepada pemberitaan firman Tuhan sebagai kekuatan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita meneruskan kita punya perjalanan untuk sampai pada Yerusalem baru. Untuk mempersiapkan diri, kita hendak akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Saya kepingin supaya kita akan baca terlebih dulu satu ayat dari Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-10. Biar kita akan baca dulu bersama-sama serentak. Kita membacakan ini ya, di ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-10 di ayat yang ke-33 di bagian B saja. Saya ulangi supaya kita baca dulu bersama serentak sebagai kesiapan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Bagian B, 1, 2, 3 ya. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Sampai sekian dulu. Jika kita melihat apa yang disebut di dalam ayat ini, kami sudah siap mendengarkan apa saja yang memang ditugaskan oleh Allah. Pada waktu itu Rasul Petrus diutus untuk menjumpai keluarga daripada Cornelius. Ringkas cerita, sampai keluarga ini pun dibaptis pada malam itu juga dan juga dipenuhkan dengan Roh Kudus.
supaya kita dapat mencermati isi daripada ayat itu. Kami sudah siap. Barangkali saya pun juga mengulangi, tentu umat domba-domba Tuhan di tempat di sini, apakah juga sudah siap dengarkan firman? Apa sudah siap? Ya. Dengarkan firman Allah itu adalah kekuatan daripada Tuhan, mendorong bangsa Israel maupun kita bangsa-bangsa Yunani ini. Dengan ini saudara sekalian, supaya kita membuka dulu kitab Bilangan pada pasal yang ke-10. Kitab Bilangan pada pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Saya ulangi, Bilangan pada pasal yang ke-10, ayat 35 sampai 36. Ini adalah ketetapan daripada doa Musa dan juga bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka di padang gurun untuk sampai di kota perjanjian. Jika apa yang terjadi kepada bangsa Israel, di Korintus mengatakan dengan jelas, menjadi pelajaran dan juga nubuatan itu kepada kita, untuk menjadi pengalaman kepada kita. Maka supaya kita melihat di ayat itu nanti, di saat tabut peti perjanjian itu hendak akan berangkat, disitulah mereka berseru dengan Musa mengatakan, bangkitlah Tuhan, biar musuhmu semua berserak. Di saat tabut peti perjanjian itu berhenti, di mana tiang awan itu juga berhenti, kembali mereka berseru, dikatakan, kembalilah Tuhan, supaya karena umatmu ini amat banyak beribu-ribu laksa. Dalam kata lain, jangan tinggalkan kami Tuhan, kembalilah Tuhan. Saudara-saudara, jika kita melihat itu bagian ketetapan doa, dan seiring dengan tiang awan, tiang api pergerakan daripada tabut itu dan berhenti juga dengan tabut itu, supaya kita perhatikan dulu sebentar di sana. Sebab tiap-tiap tabut itu hendak berangkat, Alkitab ini mencatat suku Yehuda lah yang pertama sekali hendak akan beranjak mengangkut semua alat juga tabernakel. Dan kita perhatikan, suku Danlah suku yang paling terakhir juga hendak akan beranjak dan juga berangkat. Supaya kita melihat ini bukan sekedar histori, bukan sekedar cerita, bukan sekedar seperti ada sejarah, melainkan ada satu hal yang amat begitu penting kita perhatikan. Sebagai contoh, suku-suku Yehuda itu berangkat. Suku Yehuda lah yang mendapat ketetapan daripada Tuhan. Dia adalah memang tidak akan nanti menurunkan juru selamat, itulah Yesus dari suku Yehuda. Dan kita melihat suku Dan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Suku Dan yang paling terakhir, kelihatannya saudara sekalian sepertinya tidak berdampak itu apa-apa. Tapi akhirnya dampaknya amat sangat begitu fatal. Sebab kita melihat di Wahyu pada pasal yang ke-7, tiap-tiap daripada suku Israel ada 12.000 yang didaftarkan sebagai mendapat posisi yang paling inti di dalam tubuh Kristus. Dan suku Dan terhilang namanya, tidak ada di sana.
dan diganti oleh suku Manasye. Saudara-saudara, ini suatu nubuatan. Jika kita umat Tuhan selalu paling terbelakang untuk bertindak, selalu paling terakhir untuk bertindak, termasuk selalu terlambat ibadah, termasuk selalu yang paling terakhir berbuat kebenaran. Saudara-saudara, jangan kita itu menganggap hanya sepertinya suatu histori, suatu sejarah, melainkan dampaknya itu nanti sangat begitu fatal. Sebab kalau Alkitab juga menceritakan di saat-saat Israel itu berjalan, bangsa suku daripada Amalek membantai bangsa Israel, dan Amalek inilah membantai orang-orang yang paling lemah dari belakang. Berarti suku dan inilah yang paling baik dibantai oleh suku Amalek. Saudara-saudara, yang paling belakang dan yang paling lemah. Atau ada baiknya barangkali kita baca terlebih dulu ayat 35 dan juga 36. Nanti juga kita akan lihat di bilangan pasal yang 10. Dialah yang memang suku dan terakhir. Ya silakan. Pak, siapa itu namanya Pak Mas ini? Pak Mangunso. 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 Oh, mari Pak, bantu ya. Kita baca bersama ini. Ya silakan. Bilangan 10 tadi. Bilangan 10 ayat 35 sampai 36. Karena kita adalah, ini PA ya, PA ya. Ini PA dan pengajaran supaya kita tandaskan apa yang kami ucapkan ada dasar ayat firman, sehingga bukan imajinasi daripada seseorang, bukan buah pikiran daripada seseorang, melainkan dasar yang tertera di dalam ayat firman. Ya silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Apabila Tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak. Ya, bangkitlah Tuhan, biar musuh bagaimana saudara? Berserak. Ya, berserak. Teruskan. Dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Ayat 36. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan. Ya, apabila tabut itu berhenti, kembalilah Tuhan. Teruskan dulu. Kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Ya, saudara, inilah jika kita melihat Israel berapa puluh tahun di padang gunung saudara sekalian? Berapa puluh tahun? 40 tahun. Saudara, berarti 40 tahunlah ini ketetapan doa daripada bangsa ini. Bangkitlah Tuhan, biar musuhmu berserak. Kembalilah Tuhan, kepada bangsa ini amat beribu-ribu laksa. Sekarang pada, kalau tidak salah, pada bulan yang lalu, dari laporan PBB, sekarang penduduk dunia sudah genap sekitar 8 miliar jiwa. 8 miliar kepala. Seperti sudah beribu-ribu laksa, bermiliar-miliar. Kembalilah Tuhan. Maka kita ulangi sekali lagi, supaya kita lihat saat-saat berangkat dibarengi dengan tiang awan dan suara trompet sangkakala. Barangkali menghemat waktu, kita akan mundur dulu pada pasal yang ke-10. Suku apa yang paling terakhir disebut tidak beranjak berangkat. Ya, sekarang kita lihat pada ayat yang ke-25. Bilangan 10 ayat 25. Ya silakan. Demikian, sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Dan. Menurut pasukan mereka, yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisadai. Ya, saudara, kita lihat, saudara, suku Danlah yang paling terakhir. Suku Danlah yang paling belakang. Tiap pergerakan
tabut itu di saat bangkitlah Tuhan biar musuh berserak. Maka supaya kita perhatikan, mari kita umat Tuhan di tempat ini, jangan orang yang paling terakhir, maupun untuk menyerahkan sepenuh hidupmu. Sebab pada biasanya orang yang paling terakhir itu adalah termasuk itu orang yang berdua hati. Tidak sepenuh hati melayani. Saya pun juga tekankan bagi imam-imam sidang jemaat yang kami gembalakan juga di Bekasi, jangan orang-orang yang paling terbelakang melayani terlambat-terlambat, beribadah terlambat-terlambat. Walaupun barangkali memang di tempat kami di kota metropolitan jemaat amat sampai itu jauh, ada bertempuh sampai 50 km, ada sampai 20 kilo. Terus saya melihat dari tempat di sini, gembala setempat dalam keadaan tidak terlalu begitu jauh. Betul ya, sekitar sini kan? Dalam kata lain, tidak sepertinya diperingi dengan harus macet-macet. Namun, kalau toh juga serasa terlambat, dengan kesengajaan tidak ada keseriusan untuk beribadah, betapa ruginya itu nanti. Maka kita melihat, coba sekarang dulu kita akan lihat dulu Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7. Ya. Di Wahyu pasal 7 ini mestinya ayat 1 untuk sampai ayat yang ke-8. Namun untuk menghemat waktu, kita akan membaca mulai ayat yang ke-5 sampai pada ayat yang ke-8. Barangkali juga untuk waktu, karena saya khawatir waktu ini tidak keburu. Sampai jam berapa kita di PA ini? Jam 9 tidak apa-apa. Oh itu ya. Saya khawatir gak keburu, karena masih banyak yang akan mau kita namanya pengajaran ya. Saya khawatir gak keburu, maka supaya kita akan lihat dulu sebentar ringkas daripada cerita. Tidak ada disebutkan di sini suku daripada Dan. Coba ayat 5 sampai 8 Pak, agak cepat sedikit. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Jebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benjamin 12.000. Ya, setelah suku Dan tidak ada. Siapa yang mengganti suku Dan? Tertera tersisip namanya di sini adalah suku dari Manase. Manase ini adalah anak daripada Yusuf, bukan suku Israel. Suku Israel adalah 12, termasuklah suku daripada Dan. Setelah barangkali kita selidik di mana kesalahan daripada Dan, kok sampai namanya hilang, nama tidak ada. Dan yang inti atau tubuh yang paling inti, saya ulangi sebagai debuatan di dalam pengajaran. Sebab sejak daripada awal mereka punya perjalanan selalu paling terbelakang, selalu paling yang terakhir. Maka marilah kita semakin berlomba yang tetap yang paling utama, berlomba tetap yang paling terdahulu, berbuat kebenaran itu untuk menyenangkan hatinya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga orang itu pun, saudara sekalian, menjadi sangat diperhatikan oleh Tuhan. Terutama di zaman yang sekarang. Sekarang memang saudara sekalian, baikkan kita punya langkah mendaki kita kepada Bukit Sion.
Bagaikan kita punya perjalanan, bagaikan seperti menanjak untuk naik sampai pada Gunung Sion. Tidaklah perkara-perkara begitu mudah bagi orang yang mendaki, memakan energi, diporsir kita punya tenaga. Namun tidak mudah mendaki ini. Padahal firman jelas mengatakan, bagaikan seperti mendaki naik kita Gunung Sion sampai pada puncak klimaks kita punya perjalanan di dalam kesempurnaan itu. Maka supaya kita perhatikan, mari kita kembali bilangan pasal 10 tadi. Supaya kita bangkitlah Tuhan, biar musuhmu semua berserak. Saudara, musuhnya Tuhan adalah musuh daripada umatnya itu. Musuh umatnya itu adalah musuh juga Tuhan. Maka bangkitlah Tuhan, biar musuhmu juga berserak. Musuhnya Tuhan adalah musuh daripada umatnya itu. Itu serasa, itu kok begitu jelas. Waktu Yesus yang juga pernah mengatakan, siapa yang membenci kamu sudah lebih dulu membenci aku, kata Yesus. Waktu Saulus juga masih dalam hidup, membuat penganiaya kepada umatnya atau murid-murid Yesus, suara itu pun juga dengar. Mengapa engkau menganiaya aku, kata suara itu. Dalam kata lain, berarti keberadaan daripada umat itu adalah juga keberadaan daripada Tuhan itu sendiri. Maka jika dikatakan, biar musuhmu Tuhan berserak, saudara-saudara, pengertian daripada musuh itu berserak, musuh-musuh kita bukan berbentuk seperti Rusia peperangan juga menghadapi Ukraina. Musuh-musuh kita bisa jadi, bahkan dapat dipastikan tidak kelihatan dengan kasat mata, namun dapat dirasakan dampaknya amat sangat begitu deras. Baiklah seperti angin puting beliung mengacaukan langkah-langkah daripada umat itu. Maka jika bukan Tuhan bangkit menyertai kita, bagaimana mungkin kita juga akan bisa mengalahkan musuh? Maka saudara, supaya kita lihat paket daripada dua ini, bangkitlah Tuhan dan juga kembalilah Tuhan. Saudara, jika Tuhan memang bangkit menyertai kita, Tuhan pun juga sudah pernah mengatakan, mana mungkin satu orang dari antara kamu bisa mengejar 1000 musuh. Tapi karena Tuhan yang menyertai, semua itu juga dapat terlaksana. Satu orang daripada bangsa Israel bisa memporandakan beribu-ribu musuh. Dalam kata lain, kalau orang-orang di dalam penyertaan Tuhan, tidak ada hal yang mustahil bagi kita. Jika kita orang-orang dalam penyertaan Tuhan, sekalipun barangkali semakin begitu gencarnya musuh kegelapan itu mengubah mindset pikiran umat manusia di situasi dunia sekarang, barangkali semua kita sudah tahu dan juga mengingat di tahun-tahun yang sekarang, bahkan tahun-tahun lain paling lalu, begitu amat begitu menggemparkan, menggoncang seluruh dunia dengan satu penyakit corona atau virus. Jika kita melihat semua itu di dalam berita internet, benar-benar memang menggemparkan. Ternyata disebutkan kita Amos pasal keempat, sampai 5 kali Tuhan mengatakan di sana, kukirimkan kelaparan, namun kamu tidak kembali kepadaku. Kuizinkan terjadi huru hara, kamu tidak kembali kepadaku. Sampai dikatakan terjadi sampai penyakit sampar, toh kamu tidak kembali kepadaku, kata Tuhan.
sampai 5 kali. Tuhan mengatakan dalam kata lain, udah kita lewati proses resesi amat sangat begitu menggemparkan dunia ini. Jika tahu umatnya ini bagaikan seperti orang yang degil hati, tidak mau kembali sepenuh kepada Tuhan, enggak mau kembali berserah kepada Tuhan, barangkali Tuhan pun menepuk dada kembali. Dikatakan di dalam kitab daripada Mazmur itu, Tuhan tadinya hendak membentangkan tangan untuk memberkati, namun akhirnya ditarik dia punya tangan, ditaruh di dada. Barangkali kita sudah sebagai contoh, sebagai orang tua, kalau anak-anak kita barangkali mengecewakan, amat salwe itu brutal. Sering satu istilah, niapus ma ade-adeon. Dengan kata lain, menghapus dada rasa kecewa. Jika Tuhan pun barangkali tidak akan dibentangkan tangan, namun akhirnya juga ditaruh di dada. Barangkali semoga GPT apa namanya ini? GPT? Ya. Saya yakin percaya dan juga semoga gereja GPT Kristus Penolong umat Tuhan di sini tidak membuat Tuhan menaruh tangannya di dada, melainkan dibentangkan dia punya tangan untuk memberkati. Barangkali kita coba mundur sebentar dulu daripada Mazmur. Kita akan lihat sebentar di Mazmur. Kita akan lihat sebentar dulu Mazmur pada pasal yang ke-73. Puji Tuhan. Oh, bukan. Barangkali bukan 73, 78 kayaknya. Sebentar. Supaya saya, maafkan mungkin saya agak pasal 78 ayatnya karena terlalu begitu panjang. Ya. Sebentar ya, saya cari dulu sebentar yang disebut akhirnya ditaruh tangannya di dada. Kadang ini ayat tidak saya catat di dalam persiapan. Jika sekiranya itu nanti tersembunyi, supaya kita akan lalukan supaya tidak terlalu tersita banyak waktu. Tapi yang jelas Tuhan mengatakan 74 ayat 11. 74? Ayat 11. Sebentar dulu ya, apa betul? Ah ya betul, ya. Pasal 74. Ya, coba kita akan baca barangkali sebentar ayat 9 mulai sampai pada ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Ya, tanda-tanda ini kami tidak lihat, sebab di antara kami tidak ada apa saudara? Nabi. Saudara, perhatikan baik-baik. Tanda-tanda ini tidak lagi kelihatan. Nabi itu adalah sebagai penyambung lidahnya Tuhan. Nabi itu menyambung lidahnya Tuhan, menyampaikan firman. Serasa jika di tengah-tengah ibadah itu, di tengah-tengah kita sebagai jemaat Tuhan, jika masih ada penyambung lidah Tuhan, hamba-hambanya itu menyampaikan pengajaran yang murni itu, saudara-saudara sekalian, janganlah kita umat Tuhan bersikap
sangat tidak menghargai. Sebab amat sangat begitu merusak jika enggak lagi ada firman di tengah-tengah ibadah kita itu. Maka sampai dampaknya nanti Tuhan pun amat sangat begitu sangat kecewa. Teruskan dulu. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus? Ya, ayat 11. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Ya. Mengapa engkau menarik tanganmu? Menaruh tanganmu di mana, saudara? Di dada. Sudah berarti tangan Tuhan sudah hampir dibentangkan. Jika tadi bentangkan itu sudah berarti hendak akan memberkati. Ada ditarik kembali, ditaruh di dada. Soalnya sekali lagi, sebagai analog daripada orang tua, menaruh tangan barangkali juga di dada. Kadang dikatakan anak-anaknya itu seperti orang yang brutal, yang tidak menyenangkan hati orang tua, sehingga juga disebut ditaruh tangan juga di dada. Itulah Tuhan. Maka jika selangi virus corona sudah kita dengarkan sendiri, barangkali sampai sekarang pun, maafkan kalau saya sekarang di depan sini nggak pakai masker. Saya bukan memang saudara sekalian sepertinya sok jago, sok hebat, sok beriman, nggak akan mempan virus, bukan. Kalau saya mungkin pakai masker khotbah sesak napasku. Jadi saya minta maaf, bukan karena mencobai, nggak bebas saya juga bicara. Dalam kata lain, bahwa masih terasa gempuran-gempuran dengan virus corona itu yang sampai sekarang amat sangat begitu misteri. Jika kita dengarkan juga berita-berita itu, 2023, kata-kata daripada orang-orang yang ternama, termasuk pada waktu Presiden kita Jokowi adakan pertemuan di Bali G20, negara-negara yang ada kesatuan persamaan pandangan, apa yang juga mereka bicarakan, termasuk memang resesi global dunia ini, energi sudah semakin menipis. Bahkan mereka pun sudah prediksi 2023 tahun-tahun dengan penuh dengan kegelapan. Satu pun tidak bisa akan terjadi di dunia ini jika tanpa seizin daripada Tuhan. Maka kembali kita Amos 4 itu mengatakan, namun kamu tidak kembali, kamu tidak kembali, kamu tidak kembali, sampai 5 kali diulang-ulang. Maka semoga kita saudara sekalian melihat semua keadaan situasi ini, buat hatiku semakin berserah. Kembalilah kepada Tuhan. Dan jangan orang yang terbelakang, orang yang paling utama. Supaya Tuhan enggak menarik dia punya tangan, lain kata dibentangkan, tidak akan menaungi dan memberkati kita semua. Ya, pada malam ini saudara sekalian, kita sungguh-sungguh, saya pun sebagai termasuk, walaupun saya katakan yang memberitakan, tapi hati ini dengan sepenuh hati, beri Tuhan kemurahan, kembalilah Tuhan, jangan tinggalkan kami. Sebab tahun-tahun yang lalu amat sangat begitu banyak kita diberkati oleh Tuhan. Tahun-tahun yang lalu amat sangat kita barangkali sudah mendapat kemurahan daripada Tuhan. Namun jika di akhir-akhir tahun ini Tuhan tidak kembali, enggak menyertai lagi, semua itu menjadi sirna. Itulah rasa takut juga kepada Daud, supaya Tuhan jangan sampai juga meninggalkan mereka. Kita pun barangkali
Udah Tuhan sertai kita tahun-tahun yang lalu. Mungkin sampai pada hari ini Tuhan sangat memberkati. Tapi jika di tahun-tahun akan datang, enggak lagi Tuhan menyertai, enggak lagi Tuhan mau kembali. Saudara-saudara, apakah engkau bisa punya daya, punya kekuatan berjalan untuk sampai pada kesempurnaan itu jika tanpa Tuhan yang menyertai? Semua ini sekalian amat sangat begitu omong kosong. Maka saudara sekalian, kita perhatikan begitu hebatnya itu musuh memporak-porandakan dari luar, dari dalam, dari ekonomi, dari seperti angin puting beliung memporak-porandakan. Supaya kita saudara sekalian berhati-hati dan juga berjaga-jagalah, supaya sekedar kehidupan kita tetap di dalam keutuhan, di dalam naungan sayapnya daripada Tuhan. Saudara, barangkali kita akan lihat dulu sebentar daripada kitab Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32, kita akan baca dulu sebentar ayat yang ke-30, barangkali menghemat waktu supaya kita akan lihat sebentar. Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal 32. Kita akan membaca ayat yang ke-30 sampai pada ayat yang ke-31. Ulangan 32 ayat 30 sampai 31. Ya, silakan. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang? Ya, bagaimana mungkin satu orang di antara kamu bisa mengejar berapa, saudara? 1000 orang. 2 orang berapa dikejar? 10.000 orang. Tuhan sendiri mengatakan, bagaimana mungkin? Namun, kalau Tuhan yang bangkit menyertai, kalau Tuhan bangkit, musuh-musuh itu berserak. Saya akan percaya, orang-orang dan penyertaan Tuhan, musuh-musuh daging ini, musuh-musuh sifat-sifat tabiat kita, musuh-musuh karakter kita yang tidak sesuai dengan firman, sebenarnya dapat kita akan pukul mundur sampai hancur. Sebaliknya, orang-orang yang menganggap bukan di dalam penyertaan Tuhan, enggak, Tuhan bangkit. Saudara-saudara, sifat-sifat tabiat kita itu tetap sepertinya bagaikan kain yang menempel di tempat yang kotor, enggak bisa lekang. Saya pun sebagai manusia merindu, lepaskan kami Tuhan dari sifat-sifat barangkali sebagai manusia darah juga daging, ada rasa kesombongan, ada kedegilan, ada barangkali susah untuk berdamai. Itu merupakan sifat-sifat karakter yang tidak dekat dengan penyertaan daripada Tuhan. Maka jangan kita asumsikan musuh beribu-ribu itu bersifat wujudnya manusia. Tapi bicara mengenai saudara sekalian, kita dapat pukul mundur semua musuh-musuhnya Tuhan. Tentu musuhnya Tuhan itu adalah segala sifat-sifat perbuatan yang tidak sesuai dengan firman. Teruskan sebentar masa. Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka, dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Ayat 31. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu, musuh kita boleh menjadi hakim. Ya, saudara-saudara sekalian, gunung batu kita umatnya ini tidak sama dengan juga gunung batu orang-orang dunia ini. Sekalipun disebut
seperti hakim mereka bagi kita. Saudara, katakanlah seperti sebagai seorang pengayom pemerintah mereka kepada kita. Namun, jika gunung batu kita seperti Allahnya bangsa Israel, nanti pasti akan nyata pembelaan daripada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai contoh, mungkin di kota Medan ini tidak sedrastis seperti daerah-daerah yang ada mungkin di Pulau Jawa. Sebagai contoh lah katakan, jika mereka sebagai seorang PNS, katakanlah untuk naik pada kursi yang lebih tinggi, entah mau kepala sekolah, entah mau bagian tertentu, dengan ada setawaran, jika engkau alihkan imanmu dengan tertulis di belakang I bukan K, baru boleh mereka juga naik. Banyak di antara umat Tuhan bertahan, lebih baik aku tetap seperti ini, asalkan Tuhanku tidak kukecewakan. Maka katakan, maupun barangkali hakim bagi kita adalah Allah mereka. Tapi ada juga yang memang kalau mereka punya istilah rohamani paroha, yang penting aku tidak menyangkal dia. Kalau cuma di KTP atau disebutkan dengan meraih agama yang lain, setelah mereka menganggap itu satu hal yang memang tidak serius. Berarti dia sama sekali tidak punya kesaksian luar dan juga dalam. Kita lihat tabut peti perjanjian. Petinya itu, saudara sekalian, kayu pedagang, disalut itu dengan luar, disalut dengan emas luar dan dalam. Itu bicara kemanusiaan kita ini harus disalut luar dan dalam dengan keilahian. Jangan mereka mengatakan rohima binar roha, Tuhan yang tahu, seolah-olah hatiku hanya seperti, katakan percaya kepada Yesus, tapi luarnya mereka dengan bungkusan-bungkusan lain, bukan emas. Itu bukan tabut peti perjanjian. Maka jangan dia mengatakan, yang penting hatiku enggak menyangkal Yesus, tapi luarnya kelihatan memang sama sekali dia bukan orang-orang di dalam Tuhan. Soalnya itu bukan tabut peti perjanjian. Sebab jika kita bukan seperti tabut peti perjanjian ini, bagaimana mungkin Tuhan bisa menyatukan diri dengan tutupan pendamaian itu dengan dua kerub? Sebab tutupan pendamaian itu dilekatkan pada peti perjanjian, kayu penaga disalut emas luar dan juga dalam. Hati kita luar dan juga dalam harus yang sama, keilahian di dalam Yesus. Maka Tuhan katakan di sini demikian. Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, kita akan lihat, namun kita lihat sebaliknya. Sebagaimana barangkali kita akan lompat dulu sebentar, supaya kita akan melihat dulu sebentar sebagaimana dulu suatu raja-raja pada pasal yang ke-11. Ya. Suatu raja-raja pada pasal yang ke-11. Suatu raja-raja pada pasal yang ke-11. Saudara-saudara, ringkas daripada keterangan tidak akan boleh dengarkan di situ Raja pasal 11 ini, supaya kita lihat di saat Raja Salomo masih hidup di dalam kebenaran, di dalam penyertaan Tuhan, atau katakanlah Tuhan masih bangkit, musuh-musuhnya dia berserak,
Seluruh dunia amat sangat begitu kagum kepada Salomo. Bahkan juga dikatakan banyak daripada raja-raja mereka upeti kepada Salomo karena amat begitu tangguh. Karena Salomo pada saat itu masih hidup di dalam kebenaran, sehingga Tuhan pun selalu bangkit menyertai, dan juga Salomo pun menikmati kekuatan kemuliaan Tuhan. Namun setelah Salomo terpengaruh oleh istri-istrinya, sehingga dia kembali hidup berbuat seperti bangsa-bangsa lain, kita melihat sangat begitu drastis sekali bagaimana kekuatan Salomo. Bahkan disebut di dalam ayat ini ada 3 orang. Yang pertama disebutkan Hadad. Hadad ini adalah sisa daripada bangsa Edom. Waktu masih hidup Raja Daud, orang Edom semua laki-laki juga dibantai. Dan Edom pun enggak lagi ada kekuatan. Ada seorang yang bernama Hadad yang sudah sempat melarikan diri. Setelah Salomo tidak lagi di dalam penyertaan Tuhan, bangkitlah Hadad ini menjadi musuh, membuat derita kepada sepanjang hidupnya Salomo. Seorang sisa, seorang buronan, akhirnya amat sangat begitu kuat untuk membuat kesulitan bangsa Israel pada waktu di Salomo. Demikian juga seorang yang bernama Rezon. Rezon ini pun seorang yang juga termasuk buronan. Dalam kata lain, tidak ada daya, nggak ada kekuatan. Tapi saat Salomo sudah jatuh dalam dosa, enggak lagi Tuhan bangkit menyertai. Orang buronan ini pun sampai membuat juga Salomo porak-poranda. Demikian juga bernama Jerobeam, seorang anak janda, pegawai daripada Salomo. Setelah Salomo bukan lagi penyertaan Tuhan, dia pun sangat begitu kuat untuk membuat Salomo enggak lagi berdaya. Dalam kata lain, orang-orang yang bukan lagi dalam penyertaan Tuhan, keadaannya seperti barangkali enggak semua kita baca itu ayat supaya menghemat waktu. Sekarang dalamlah pada 1/4, mestinya 14 sampai pada ayat yang ke-28. Namun untuk waktu kita baca saja ayat 23 sampai pada ayat yang ke-25. 1 Raja 11 ayat 23 sampai 25. Ya silakan Pak. Allah membangkitkan pula orang lawan Salomo, yakni besok Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Joba. Ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan istri sepanjang Israel, sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Ya, saudara, ini Rezon orang buronan menjadi kuat dan juga membuat lawan sepanjang Israel selama hidupnya Raja Salomo. Sebelum dia, saudara sekalian, jauh daripada Tuhan, kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 23 dan juga 24, begitu tangguhnya Salomo, dunia pun amat begitu kagum melihat. Saudara, supaya kita perhatikan baik-baik, ada saatnya serasa di zaman sekarang ini Tuhan akan nyatakan siapalah orang-orang tak di pihaknya dia, siapa juga orang-orang yang bukan lagi di pihaknya dia.
Maka mari supaya saudara sekalian kembalilah Tuhan menyertai kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan mengakhiri 2022 ini. Bahkan jika Tuhan Engkau mengizinkan menyeberang 2023, jangan tinggalkan kami Tuhan, kembalilah Tuhan. Soalnya jika dia masih kembali, masih ada suatu penyertaan Tuhan. Sehingga mana mungkin engkau dapat satu orang mengalahkan beribu-ribu. Atau kita lihat dulu sebentar Bilangan pada pasal yang ke-14. Bilangan pasal 14, puji Tuhan. Setelah supaya kita akan lihat dulu sebentar di sini. Bilangan pasal yang ke-14. Semua ini adalah pengajaran kepada kita. Saudara-saudara, Bilangan 14 dan Bilangan 13. Kisah ini saudara sekalian, pada waktu 12 pengintai itu kembali bertemu juga dengan bangsa Israel dan juga kepada Musa. Perhatikan baik saudara ya. 12 pengintai itu, kita lihat 10 di antara pengintai itu disebut berbicara, berkata-kata busuk, melemahkan imannya bangsa Israel. Sedangkan 2 orang tetap berkata-kata memberikan iman pengharapan kepada bangsa Israel. Siapa kedua orang itu sekalian? Kaleb dan Yosua. Setelah kita lihat, sampai-sampai Kaleb dan juga Yosua hampir dilempari oleh bangsa Israel karena kalah suara. Yang 10 berkata-kata busuk. Dikatakan, indah sekali mahkota Kanaan itu, subur. Sebagai bukti, ini buah anggur yang kami bawa amat begitu subur, namun penduduknya amat sangat begitu mengerikan. Tidak mungkin kita akan bisa masuk mengalahkan mereka. Itu kata-kata daripada 10 pengintai, kata-kata busuk. Dalam kata lain, tidak mengherankan jika sekarang ini saya tidak menuduh siapa-siapa, enggak membuat pembelaan. Banyak barangkali, termasuk hamba-hamba Tuhan, enggak lagi bicara kebenaran, melainkan mereka berbicara melemahkan imannya umatnya itu. Maka saudara sekalian, menangislah seluruh Israel mendengarkan kata-kata 10 pengintai itu. Karena menangis, walaupun Kaleb dan Yosua, Tuhan pasti akan menyertai kita. Justru Kaleb dan Yosua hampir dilempari juga dengan batu. Akhirnya Tuhan pun murka melihat bangsa ini. Sampai dikatakan Tuhan bersumpah, sudah 10 kali bangsa ini mencobai aku. Sehingga Tuhan pun bersumpah, dalam mereka nanti akan mati berantakan di padang gurun ini semua. Satu generasi itu tewas mati di padang gurun, terkecuali Kaleb dan Yosua. Setelah Musa menyampaikan itu, mereka pun kembali menyesal. Kalau begitu, ayo kita maju, kata Israel. Setelah inilah kita melihat Israel ini disuruh mereka maju, Tuhan akan menolong. Mereka tidak mau maju. Disuruh jangan maju, justru mereka maju. Kalau ini sifat-sifat barangkali di umat Tuhan seperti ini, amat sangat dan begitu merepotkan. Disuruh maju nggak mau maju, disuruh jangan maju justru maju. Maka setelah Tuhan menyampaikan murka ini kepada Musa,
bahwa dia pun nggak lagi akan menyertai. Mereka merangis dengan meraung-raung. Kalau begitu, biar kami maju, katanya. Musa katakan, jangan kalian maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu untuk menyertai. Namun mereka tak maju, menganggap jangan hal seperti itu supaya Tuhan kembali berkemurahan. Tapi Tuhan enggak ada tengah mereka, sehingga musuh ulah begitu lemah. Dibantailah kembali bangsa Israel, kalah dengan terpukul dengan peperangan. Atau mungkin kita lompat baca yang singkat. Pasal 11, kita baca ayat 39. Inilah saudara sekalian keadaan Israel ini memang amat begitu unik. Sebab katakan, jangan kalian maju, Tuhan tidak ada tengah-tengahmu. Mereka justru maju, padahal di pasal ayat sebelumnya disuruh maju, Tuhan akan pasti akan menolong kita. Mereka tidak percaya. Sekarang kita ayat 39. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Ya, sekarang ayo kita maju. Padahal disuruh tadi maju, mereka tidak maju. Setelah mereka mengingatkan, murkalah. Ayat selanjutnya, tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar cita Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Teruskan. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Ya, janganlah kamu maju. Dalam kata lain, sebab Tuhan tidak ada mau kembali kepadamu. Karena juga tengah-tengahmu. Dan mereka tetap maju. Akhirnya kita lihat ayat selanjutnya, dipukul kalah. Sampai mereka pun porak-poranda, ratapan tangis, karena Tuhan tidak ada tengah-tengah mereka. Teruskan terus, saudara. Sebab orang Amalek dan orang Kanan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Teruskan. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tahu perjanjian Tuhan, dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Teruskan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Ya, setelah inilah kita melihat jika orang-orang yang memang bukan lagi di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan tidak lagi mau kembali. Barangkali kita lihat daripada dua raja yang amat sangat begitu kontras. Raja Saul dan Raja Daud. Raja Saul pun, saudara sekalian, kita melihat di saat-saat masih di dalam penyertaan Tuhan Saul, kemenangan cukup gemilang pernah juga dialami dan juga terjadi. Tapi saat-saat Saul mulai tidak lagi dalam kesetiaan, dan ingatlah ini baik-baik, saudara-saudara, kalau kita melihat, kita telusuri kesalahan daripada Daud amat sangat begitu fatal dibandingkan kesalahan daripada Raja Saul. Raja Saul, kesalahan kegagalannya itu saat-saat dia diingatkan oleh Nabi Samuel. Dikatakan memang dia juga menyadari, namun ingat baik-baik saudara ya, pengakuan daripada Saul tidak tuntas. Saul mengatakan, kalau begitu, ayo perlihatkanlah hormatmu kepadaku, kata Saul. Berjalanlah kita sama-sama di depannya bangsa Israel. Walaupun memang Saul sudah tahu dia salah, dan perlihatkan dulu hormatmu kepadaku, katanya. Dalam kata lain, Saul tidak mau tuntas untuk merendahkan diri di saat diingatkan kesalahannya itu.
Sementara kita lihat Daud, saat diingatkan dia punya kesalahan, dia terima dan berguling-guling di dalam tanah sebagai penyesalan dia punya perbuatan. Walaupun perbuatannya sudah amat sangat begitu memilukan, udah berbuat selingkuh dengan terselubung lagi untuk membunuh Uria, untuk menutup dia punya kesalahan jangan sampai ketahuan oleh orang banyak. Jika bisa kita akan disebut perbuatan-perbuatan seperti pada perbuatan daripada Daud adalah perbuatan-perbuatan ganda. Perbuatan-perbuatan orang-orang berbuat dosa yang berganda. Udah berbuat dalam tidak baik, berdusta lagi untuk menutup, membela diri lagi untuk menutup. Saudara-saudara sekalian, di situ kita melihat begitu amat begitu merusak dirinya sendiri. Tapi Daud setelah diingatkan itu, dan juga dia minta dengan penyesalan, dan dia minta, Tuhan, janganlah mengambil roh-Mu daripada aku, kembalilah Tuhan. Coba kita baca, barangkali menjelang sudah kita supaya pada akhir-akhir, terlama nanti sudah setengah jam. Pasal 61 dulu, pasal 61 ayat yang ke 12, 13 sampai 14 barangkali. Ya silakan. Mazmur 51 ayat 13 dan 14. Demikian, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Teruskan. Bangkitlah kembali kepadaku, bangkitkanlah kembali kepadaku kegerangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya, saudara, inilah rasa gentarnya Daud. Walaupun Daud kita melihat di dalam segenap hidupnya itu tidak ada hal yang diragukan. Dia benar-benar memang prajurit sejati. Sebab bagaimana tangguh dia menghadapi binatang buas, bagaimana tangguh juga dia menghadapi juga Goliat, bagaimana tangguh juga menghadapi raja-raja musuh-musuh lain. Namun sekalipun amat begitu tangguh, tapi jika dia mengingat, jika rohnya Tuhan diambil daripadanya, atau Tuhan tidak kembali kepadanya, dia menyadari walaupun begitu kuat, amat sangat begitu menderita. Sebab dia juga sudah sebagai saksi mata. Pada waktu dilihat mertuanya bernama Saul, di saat ditinggal oleh roh Tuhan itu, dia lihat sendiri Saul seringkali dalam uring-uringan, seringkali seperti stres, seringkali seperti orang gila, bahkan seperti sampai ingin membunuh anaknya sendiri. Daud sebagai saksi mata melihat Saul dengan demikian, sehingga dia amat begitu gentar dan juga takut. Janganlah engkau ambil roh-Mu daripadaku Tuhan, kembalilah kepadaku Tuhan. Sebab kita pun jangan sampai rohnya Tuhan itu diambil, dan hendaklah Tuhan kembali kepada kita. Setelah supaya kita datang kepada Tuhan, bagaimana supaya Tuhan itu kembali? Seulangi, Daud tuntas. Dia bukan dengan setengah-setengah merendahkan diri, bukan setengah-setengah untuk datang kepada Tuhan, melainkan dia berguling-guling. Dia tidak merasa malu menulis Mazmur 51 ini sebagai pengakuan dosanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun membuat meterai janji, jika sekiranya siang dan juga malam enggak tepat lagi waktunya datang, demikianlah perjanjian kepada keluarga Daud juga akan berubah. Saudara, dalam kata lain,
begitu hebatnya kita hadapi nanti. Tapi jika Tuhan sudah membuat satu sebagai ketetapan, tetap kita akan dalam penderitaan. Kalau kita tuntas dengan datang kepada Tuhan dengan sepenuh. Janganlah Engkau Tuhan mengambil roh-Mu daripada kami. Kembalilah kepada kami Tuhan. Maka sebenarnya rohnya Tuhan itu jangan sampai berduka, apalagi juga sudah sampai juga padam. Sebab jika itu berkelanjutan lambat atau cepat, kegidianmu itu pun akan dibongkar, sehingga roh Tuhan itu pun sama sekali enggak lagi ada. Sedapat jika bisa bayangkan, jika rohnya Tuhan, penyertaan Tuhan enggak lagi ada kepada kita, menyembah pun enggak rasa begitu lagi bergairah, beribadah pun enggak lagi seperti rasa bergairah, berdoa pun enggak lagi bergairah. Dalam kata lain, enggak lagi bisa kita rasakan bedanya menyembah pada Tuhan dan tidak menyembah kepada Tuhan. Bedanya enggak beribadah dengan tidak beribadah, enggak lagi bisa dibedakan kita rasakan. Kalau sudah mulai rohnya Tuhan itu sudah mulai diambil. Tapi orang-orang dalam rohnya Tuhan, maka sedikit mari supaya kita perhatikan baik-baik sebentar, saudara-saudara, supaya kita ini tetap kembali kepada ciptaannya semulanya Tuhan. Saudara, perhatikan barangkali ini sebagai terakhir. Kita lihat dalam kitab Kejadian, bahan baku manusia dan juga binatang sama-sama disebut dari debu-debu tanah. Namun kita lihat intinya di situ, manusia itu dicipta oleh Tuhan. Dari debu tanah dihembuskanlah napas. Kalau di bahasa Inggris disebut manusia itu adalah living soul. Living soul itu adalah jiwa yang hidup. Kalau binatang juga daripada debu tanah, tapi bukan hanya living creature, adalah hanya makhluk hidup. Makhluk hidup, jiwa yang tidak hidup, dia pasti dia enggak tahu akan mesti menyembah kepada Tuhan. Tapi kalau jiwa hidup, hatinya itu bagaikan seperti kobaran api tak menyembah kepada Tuhan. Itulah ciptaan Tuhan semula kepada kita untuk kembali. Sebab dunia ini sudah dalam keadaan rusak, tapi Tuhan kembali untuk menangani. Mari kita semua umat Tuhan sedang jemaat GPT Kristus Penolong ini, jiwa yang hidup. Dan biarlah bangkitlah Tuhan, kembalilah Tuhan, jangan tinggalkan kami lewati akhir 2022 untuk masuk 2023 ini. Karena Tuhan kita itu baik, amat sangat itu betul kepada kita. Sebelum kami serahkan kepada Gembala, mari kita sebut Gembala dan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih atas sebuah kemurahan pertolongan-Mu kepada kami Tuhan. Bila Engkau tak bangkit menyertai kami umat-Mu untuk melangkah demi langkah untuk sampai pada kota perjanjian, supaya kami tak Tuhan menang bersama juga dengan Engkau menghadapi musuh-musuh dunia dan kegelapan amat begitu tangguh ini. Tolonglah kami Tuhan, jangan sampai Engkau tinggalkan kami, jangan Engkau ambil roh-Mu daripada kami. Kembalilah berkemurahan tak kepada kami Tuhan. Mengakhiri 2022, bahkan itu masuk 2023, biarlah Tuhan tangan-Mu tak Engkau bentangkan memberkati kami. Jangan sampai Tuhan ditaruh di dada sebagai tanda penyesalan-Mu kepada umat-Mu yang sudah 8 miliar penduduk dunia ini, supaya kami umat-Mu Tuhan mendapatkan bentangan tangan berkat daripada Engkau. Biarlah kami semua sebagai Tuhan mengerti rancangan-Mu, supaya tetap teguh setia,
Supaya kami yang paling utama terlebih dulu menyembahkan segenap hidup kami kepadamu, bukan orang yang paling terbelakang. Tolonglah kami Tuhan semua, pulihkan jasmani bahkan juga rohani kami, supaya semuanya kami Tuhan semakin hari berkenan kepadamu Tuhan. Curahkan rohmu semakin melimpah, sehingga kami pulang juga dengan damai. Secara khusus kami Tuhan berdoa kepadamu, permintaan daripada orang tua kami Opo Petrus Boru yang dalam keadaan rasa sakit di kepala, mungkin juga di bagian tubuh yang lain, mungkin juga faktor usia. Ulurkan tanganmu Tuhan untuk memberkati, ulurkan tangan untuk memulihkan juga untuk menjamah. Dan kami suka di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan semuanya Tuhan, beri kekuatan baru, sukacita surgawi turun, sehingga semuanya kami Tuhan merasakan hadirat pertolongan daripada Engkau. Doa syukur, pujian, pengakuan kami letakkan di kaki-Mu buat hormat, kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Kami melaskan doa kami dengan nama penjamin hidup kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kami serahkan kembali kepada gembala setempat. Pemain musik datang ke depan, kita naikkan pujian kita. Kau bukakan jalan di lautan. Haleluya. Kita tidak ada kolektif, saudara yang tergerak langsung di salam hamba Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan. Kita naikkan pujian kita ini untuk percaya kalau Tuhan bangkit, tidak ada masalah. Lautan sekalipun dibuat menjadi jalan, gunung batu sekalipun bisa mengeluarkan mata air. Kau bukakan jalan, kau bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di dalam gurun, tiada yang mustahil bagimu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan, kau bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun, tiada yang mustahil bagimu. Ku serahkan hidupku padamu, berserah, ku berserah. Amin. Haleluya. Ku berserah, ku berserah, ku berserah dalam hidupku. Ku berserah, ku berserah. Engkau Tuhan baik, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Engkau Tuhan baik. Semua kita bangkit berdiri. Kau bukakan, kau bukakan. Percaya, biar Tuhan bangkit. Ada mujizat-mujizat, ada kuasa. Musuh-musuh ditaklukkan. Katakan kepada Tuhan, Engkau sanggup. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Tuhan belum bertutup dada. Dia mau berkuasa, Dia mau menolong kita. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan,
melihat masalah demi masalah Tuhan. Bagi Tuhan semua masalah itu kecil. Tuhan kami Tuhan yang besar. Tuhan kami Tuhan yang dahsyat. Tiada yang mustahil bagimu. Ku serahkan hidup, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh akhir Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Engkau Tuhan baik, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik, bagi kesempatan Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Tuhan kami yang hidup, Dia akan bangkit menaklukkan musuh-musuh kami. Tuhan akan bangkit membuat kami menjadi pemenang. Haleluya. 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 Kemenangan bersama dengan kami. Masalah boleh datang, pergumulan apapun boleh datang, tapi kami klaim janji Tuhan yang memberi kemenangan. Bangkitlah Tuhan untuk melenyapkan musuh-musuh kami. Bangkitlah Tuhan untuk menopang kami. Engkau benar begitu dahsyat ya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terus kami percaya Tuhan, kegenapan firman-Mu akan kami nikmati. Engkau benar-benar bangkit Tuhan. Pada malam hari ini kami melihat Tuhan bertindak bagi kami. Tuhan bertindak untuk menolong kami Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beberapa saudara kami yang sakit, Mama Siberil yang sakit sudah 1 minggu ini Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau akan pulihkan kesehatannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus malam ini Engkau jamah Tuhan. Engkau lepaskan dari kuasa penyakit. Demikian juga keluarga Bapak Sildia yang neneknya masih sakit. Engkau ulurkan jamahan Tuhan. Jamah mereka Tuhan Yesus. Engkau pulihkan keluarga Bapak Sigi yang hari ini juga sakit Tuhan. Dimanapun mereka berada, dari tempat ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Sakit penyakit ini menyadarkan dia untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosanya. Inang buru-buru itu masih di Kalimantan. Engkau yang menjamah ya Tuhan Yesus. Dan kami sangat percaya kuasa Tuhan begitu dahsyat. Kuasa Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Bahkan kami berdoa untuk cucu hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Cucu hamba-Mu Pak
Asedus Tinampunan di Jakarta, ada sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Tuhan, kami janji, Engkau tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah. Apapun sakitnya, apa dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasa penyakit itu. Nyata pertolongan Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa, Engkau sudah sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Segala peralatan medis yang ada dalam tubuhnya, Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa, anak saudara kami Mesa yang di Jakarta, Tuhan Yesus, Engkau jamah ini Tuhan Yesus. Ampuni segala kekurangan, apapun sakit penyakitnya, Engkau menyembuhkan Tuhan. Apapun Petrus juga jamah sembuhkan. Inang juga ya Tuhan, mertua kami Engkau pulihkan, berikan kesehatannya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau begitu baik kepada kami. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku, amin. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan, amin. Percaya kita, firman Allah ini hari ini kita yakini digenapkan dalam hidup kita. Musuh-musuh ditaklukkan. Ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, firman itu akan bekerja melenyapkan segala musuh kita. Daya mustahil bagimu, ku serahkan hidupku, Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami di bangku sekolah, mereka yang jamah. Anak-anak kami yang bekerja, Tuhan juga jamah mereka. Yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Engkau juga menjadi penopang bagi kami. Kami percaya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan bagi kami. Hari ini kami yang datang di hadapan Tuhan, kami yang ada di ruangan ini, jika ada sakit penyakit ada dalam tubuh kami klaim janji-Mu memberikan kesembuhan kepada kami, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan. Dengan tubuh yang sehatlah kami boleh melayani Engkau. Dengan tubuh yang sehatlah kami boleh menjadi saksi ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan ibadah kami di hari-hari mendatang. Natal Persekutuan di Jalan Pansi tanggal 6, 7, dan 8. Engkau pakai semuanya para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Natal Pemuda tanggal 11. Para pelayanan yang dipercayakan kepada hamba-Mu di Batang Kuis, Tuhan jamah. Kami Kau percayakan menyampaikan firman, bukakan firman dalam hidup kami Tuhan, untuk mengadakan keobahan demi keobahan, membantu kami menjadi mempelai-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Sudah kami klaim janji-Mu, firman-Mu sudah Engkau genapkan bagi kami. Kami melihat mujizat-mujizat itu, kami melihat pertolongan Tuhan begitu dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menopang kami hamba-Mu Bapak Saidus, pakai pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Katakan pertolongan Tuhan di Bekasi, pakai jiwa-jiwa keluarga, pakai semuanya, pertambahkan jiwa-jiwa untuk dibentuk, untuk disatukan menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Hari Jumat pelayanan hamba-Mu di Tanjung Merawa, di pelayanan hamba-Mu Bapak Ezekiel, bukakan firman-Mu, kekuatan yang baru Engkau berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat yang tidak terhingga, berkat yang besar Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami ini, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah
dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita. Tidak ada latihan kor karena beberapa saudara kita tidak bisa hadir, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, saudara bisa salam hambanya. Hambanya akan berangkat pada hari Sabtu, saudara-saudara, namun beliau masih melayani pada hari Jumat di Tanjung Berawa. Tuhan memberkati kita semua.